Puji Tuhan, Shalom Eklesia. Seberapa banyak yang sepanjang minggu ini mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Boleh lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Tuhan, kami bersyukur, hati kami melimpah dengan pujian, kekaguman kami kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Kami tidak sendiri. Tuhan selalu ada bersama kami. Itulah sebabnya kalau siang hari ini kami ada di rumah-Mu, kami datang dengan hati yang melimpah, dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Kami kagum akan-Mu, kami kagum akan karya-Mu. Dan siang ini kami rindu menyatakan pujian kami, pengagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di hadirat Tuhan yang lemah dikuatkan. Di dalam hadirat Tuhan yang sakit disembuhkan. Di dalam hadirat-Mu setiap belenggu dipatahkan. Hari ini kemenangan dari Tuhan terjadi atas kami. Pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dialah sumber kemenangan kita, katakan amin. Dia sumber dari segala yang baik dalam hidup kita. Siang ini kami bernyanyi, menyatakan kebaikan-Mu, syukur kami kepadamu Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, jalan sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, kasih setianya kekal selamanya. Tidak terbatas kuasa-Mu bagi setiap kami yang percaya. Oh, katakan ku naikkan, oh, ku naikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan, amin. Mari bersyukur, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, kasih untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih-Mu, oh, selamanya. Mari datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Rasakan kasih Tuhan memenuhi setiap kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Eklesia, nyanyikan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan kasih setianya, oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih-Mu setianya untuk selamanya, oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Eklesia, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih
dan selamanya. Katakan Tuhan terpujilah, Yesus terpujilah, Tuhan terpujilah, Yesus terpujilah, Tuhan terpujilah, Yesus. Oh, sebab Dia baik, katakan Dia sungguh baik. Come on, kasih untuk selamanya, sebab Dia baik. Tuhan terima kasih, kasih setianya kekal. oh sebab Dia baik, yeah. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih, come on Eklesia semua, sebab Dia baik, katakan Dia sungguh. Oh, kalau Tuhan bisa ubah air jadi anggur, Tuhan bisa tolong saudara hari ini. Percaya, sebab Dia baik. Kuasanya tidak terbatas untukmu, untukku, untuk setiap kita. Lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih, sebab Dia baik. Amin. Kasih, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya bilang sama Tuhan, Allah terima kasih Tuhan, kuasanya tak berubah. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ayo dengan iman, dengan percaya. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh, dan tak pernah timbul di dalam hati. Katakan semua bagi yang mengasihi Dia. Lagi katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Tuhan, kami yakin, segenap hati kami percaya, Engkau sanggup yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan Amin, saudaraku. Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, Dan selamanya amin. kuasanya Tidak, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Coba yang wanita saja katakan Allah. Siap-siap imam di dalam keluarga, para pria, yuk sama-sama dengan percaya, dengan yakin kita katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
selamanya, kuasanya tidak berubah. Amin. Yang kami percaya adalah firman Tuhan. Firman-Nya yang adalah amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Amin, 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 amin. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasamu tidak pernah berubah. Yang percaya Tuhan Yesus itu ajaib. Seberapa banyak yang percaya? Lambaikan tanganmu. Tepuk tangan di atas kepala. Semua untuk Tuhan. Semua bagi kemuliaan-Nya. Semua bagi hormat pujian bagimu. Yesus, Yesus Tuhan. Say, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Karena semoga bagiku senam jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, Ecclesia. Hanya Kau yang layak, layak Tuhan. Wow, come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Kaulah Raja Mulia. Yang percaya Tuhan ajaib, sorakan je. Sekali lagi sorakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah atas gereja-Mu dan pengharapan, ku serahkan Yesus, Raja atasku. Declare, hanya Kau yang layak, layak. Yesus, Kau layak. Wow. Yesus sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus, Raja. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan tidak terbatas menolong kita siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menangkan kami. Yeah. Kau Tuhan, katakan agung, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siap Indonesia, siap. Coba. Come on. Ajaib. Katakan kepada jiwamu,
Setiap semangat yang patah, pengharapan yang pudar, siang hari ini pulihkan. Pulihkan Tuhan. Bangkit, bangkit gereja Tuhan. Sama. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya, Kau sumber ayat berkuasa memerintah. Yeah, yeah. Ayo satu kali lagi. Layak, agung dan perkasa. Kau sumber peneranganku. Tuhan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja, Raja, Raja mulia. Yesus Raja. Say, Dia Raja. Yesus Raja. Coba lihat kanan kiri, tos atau salam bilang begini, hari ini hari mujizat untukmu. Tuhan ada untukmu. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ajaib, come on. Kau Tuhan agung dan Kau sumber kemenanganku. Layak. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, say, ajaib, Dia ajaib, agung dan perkasa. Aku, Kau sumber layak meminta. Yesus Raja mulia. Yesus Raja. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Eklesia. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Nya tidak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia.
hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah, Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Karalapaya Shanta Parana. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud Dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari semuanya yang kagum akan Tuhan katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Mari setiap kita bersyukur. Terpujilah Shiralapa kata pasyandarapa. di atas pujian. Mari kecap kebaikan Tuhan. Dari dalam lubuk Oh, Ramapasya. Ku sujud dan berterima kasih. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. mari nikmati kasih-Nya, nikmati lawatannya. Oh, ku sujud. Terpujilah Tuhan. Oh, ralapa-ralapa di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Syaralapa takaralapa. Kami bersyukur sebab kasih setiamu tak habis-habisnya. Kuasamu menyertai setiap kami. Kau yang selalu menyertai kami. Tuhan yang tak pernah terlambat.
Eklesia bersyukur, bersyukur kepadanya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, lalaba, 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 lalaba. Bilur-Mu yang menyembuhkan, salib-Mu menyelamatkan, kasih-Mu memeluk kami. Shela-la-ba-la-la-ba, shela-la-la-la-la, shela-la. Oh, la-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus. Sha-ra-ra-ra-ra. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Eklesia. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri dengan hati, senap jiwa, senap kekuatan, bahkan dengan segenap budi kita. Naikkan sembah-Mu. Hosana, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh, syaralabaralabaralaba. Haleluya. Yesus. Oh, ralapa-ralapa. Di saat kami tidak berdaya, kami memandang hanya kepada-Mu. Di dalam-Mu ada pertolongan Tuhan. Oh, haleluya. Mari angkat suara-Mu, tinggikan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Jangan hormat, saya mau mendengar orang tua sinaga. Haleluya, haleluya. Shalalabarala. Sama-sama kita katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya, puji. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini.
Dan hari ini Tuhan tiba bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada kami. Kami tahu Tuhan langit dan bumi boleh berlalu tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi kami. Kami percaya firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami jalan keluar. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Urapilah mulut bibir hamba-Mu supaya boleh menjadi saluran berkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Senang boleh berjumpa dengan saudara-saudara siang hari ini. Sekalipun hari ini adalah hari yang banyak diminati oleh orang lain karena hari ini adalah hari libur. Tapi saya lihat saudara masih banyak yang hadir dan antusias. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas tema tentang Tauknas. Dan kali ini saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Family Tauknas atau keluarga yang tangguh. Saya percaya setiap kita merindukan agar kita masing-masing memiliki keluarga yang tangguh. Apa sih yang dimaksud dengan keluarga yang tangguh itu? Mari kita belajar, saudara. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip iman dan nilai-nilai kekeluargaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa-apa saja sih masalah yang ada di dalam keluarga? Masalah yang ada di dalam keluarga itu bisa masalah yang bersifat internal dan juga bisa bersifat eksternal. Nah, inilah masalah yang sering kali terjadi di dalam keluarga. Keluarga ketika dia barusan menikah, mungkin semua masih bisa dilewati. Tetapi setelah mereka dikaruniai Tuhan, anak, baru muncul pertikaian demi pertikaian. Kadang nggak punya anak masalah, punya anak pun kadang-kadang juga bermasalah. Inilah realita hidup dalam sebuah keluarga. Keluarga saudaraku ketika sudah mulai dikarunia anak, mulai terbagi konsentrasi waktu dan ini juga bisa memicu keributan dalam keluarga. Nah, masalah lain yaitu masalah keuangan atau ekonomi. Ekonomi yang mulai morat-marit ini juga menimbulkan masalah di dalam keluarga. Masalah lain adalah keributan atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa bersifat verbal maupun non-verbal. Dan mungkin ada di antara saudara yang mengalami demikian, kita harus bertobat, jangan lagi melakukan kekerasan yang demikian. Nah, saudara-saudaraku, kadang-kala juga masalah di dalam keluarga itu terjadi karena adanya pihak ketiga. Munculnya mertua atau orang tua hadir di dalam keluarga kita. Seringkali juga memicu adanya pertengkaran antara suami dan istri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, perlu kita ketahui dengan baik-baik. Ketika firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Di sini ada pergeseran prioritas. Laki-laki yang meninggalkan orang tuanya harus berfungsi sebagai imam, menjadi decision maker dalam keluarga. Sementara orang tua yang tadinya menjadi decision maker harus beralih menjadi penasehat buat keluarga. Kadangkala ada keengganan untuk melepaskan itu sehingga selalu nyampur dan selalu intervensi di tengah-tengah keluarga. Akhirnya yang terjadi adalah seringkali saudara-saudaraku keluarga itu jadi ribut berantakan. Bagi saudara-saudara yang menjadi orang tua dan tinggal di dalam rumah tangga anakmu, mesti tahu menempatkan diri supaya apa? Supaya jangan menimbulkan pertengkaran bagi keluarga anak-anakmu dan bagi kita keluarga, dan ada juga orang tua yang bersama dengan kita. Bijaksanalah supaya kita bertindak hati-hati, jangan sembarang-sembarang ngomong walaupun kita ini sebagai decision maker. Nah, saudara-saudaraku, kalau sudah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, bisa ujung-ujungnya saling cuek satu dengan yang lain. Kalau saudara melihat foto ini yang tampilan di layar ini ya, mana? Bukan, belum. Nah, habis bertengkar ini bisa jadi cuek. Orang jadi sibuk me time masing-masing. Ya kan, sibuk main handphonenya masing-masing. Entahlah apa dikerjakan di situ, tapi mulai cuek satu dengan yang lain. Saudara-saudara, tantangan yang berikutnya di dalam keluarga itu juga tantangan media sosial. Media sosial, belum lagi TikTok. Ada orang yang seharian lo main TikTok, scroll terus kerjanya, scroll. Herannya bisa berjam-jam tahan dia. Belum lagi main Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ini hati-hati, saudara-saudaraku. Tantangan zaman di era milenial ini juga bisa berupa media sosial seperti itu.
Nah, kalau sudah mulai keributan, dipengaruhi oleh media sosial, tidak menutup kemungkinan keluarga itu bisa melakukan perselingkuhan. Bukankah kadangkala perselingkuhan itu, saudaraku, berawal dari chat kita ini? Makanya saudara-saudara, kita punya handphone tidak boleh dibuat password yang tidak diketahui oleh pasangan kita. Kita harus terbuka, transparan. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, yang hari ini handphonenya itu cuma dia dan Tuhan yang tahu passwordnya? Saya mendorong saudara-saudara supaya kita juga terbuka. Karena bagaimanapun saudara-saudaraku, kita harus belajar jujur terbuka. Nih yang masih pegang password, mesti dikasih tahu sama pasangannya. Jangan ngumpet-ngumpet ya kan, harus dikasih tahu ya. Harus dikasih tahu. Nah karena apa? Kadang-kadang media sosial ini merupakan celah bagi kita untuk kita melakukan perselingkuhan. Hati-hati saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mulanya biasa saja, akhirnya saudara-saudaraku luar biasa. Kita tidak boleh bermain-main dengan kehidupan ini. Apalagi kita yang sudah berkeluarga ini. Hati-hati saudara-saudara. Memang kadangkala rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Karena di rumah kita gak pernah kita rawat rumput kita saudara-saudara ya. Jadi hati-hati jangan sampai ini memicu kita akhirnya kita melakukan perselingkuhan. Selingkuh itu enak di awal tapi menderita seumur hidup. Terjadi perceraian. Hati-hati. Gambar tadi kalau kita lihat saudara-saudara, akibat daripada perselingkuhan akan mengakibatkan perceraian. Saudara boleh melihat gambar ini di samping, Jeff Bezos dan Bill Gates adalah orang terkaya di dunia. Ternyata uang itu tidak menjamin keluarga kita tangguh saudara-saudara. Uang memang penting dan uang kita butuhkan, tapi uang itu tidak bisa membeli segala sesuatu termasuk kebahagiaan. Kalau kita menjadikan uang itu sebagai tolak ukur kebahagiaan, lihatlah kedua laki-laki ganteng yang ada di LED ini. Mereka ini orang berada loh, orang kaya. Tapi kenapa mereka bisa bercerai? Pada tahun 2023, Jeff Bezos secara resmi mengumumkan perceraiannya dengan McKinney. Karena apa? Disinyalir ini cowok punya selingkuhan. Demikian juga Bill Gates yang punya yayasan amal, juga kandas dalam perceraian. Karena disinyalir Bill Gates membangun hubungan dengan wanita yang lain. Hati-hati saudara-saudaraku, tidak ada yang kebal dengan ini. Karena itu kita perlu kuat di dalam Tuhan, bersatu bersama dengan keluarga, agar keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Karena itulah Rasul Petrus menasehatkan supaya kita itu memiliki keluarga yang tangguh. Demikian dia berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah dari ayat ini dapat kita pelajari. Rasul Petrus itu menarik sebuah gambaran kehidupan keluarga. Keluarga Abraham dan Sarah itu bukan keluarga yang sempurna loh. Tidak, jauh malah dari kesempurnaan. Tetapi Rasul Petrus mengenari gambar keluarga ini karena keluarga ini berhasil menghadapi masalah demi masalah. Bahkan mereka sempat mengalami krisis di dalam keluarganya. Krisis pertama saudaraku, krisis kepercayaan. Bagaimana mungkin saudaraku si Abraham ini bisa-bisanya lo ngomong ini kan saudaraku kepada orang Mesir supaya dia aman. Enggak ditangkap pada waktu itu. 2 kali dia berkata bahwa bahwa Sarah adalah itu saudaranya. Betapa sakitnya hati seorang istri kalau tidak dianggap sebagai seorang istri. Ini masalah pertama, masalah ketidakpercayaan. Yang kedua, krisis apa yang dialami oleh keluarga Abraham? Mereka mengalami krisis ekonomi. Bayangkan mereka harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang sangat amat saudara-saudaraku. Luar biasa pergumulan-pergumulan yang dialami oleh keluarga ini. Dan bahkan yang paling mengerikan, waktu mereka belum memiliki keturunan, Sarah bisa-bisanya ngomong, ya udah hampiri aja yang namanya Hagar itu. Sebenarnya ini perkawinan yang model macam apa ini? Tapi saudara-saudaraku, mereka berhasil melewati krisis demi krisis
Dan inilah yang perlu kita pelajari supaya kita juga berhasil melewati krisis-krisis dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kita mau Tuhan terlibat di dalamnya agar keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Nah, bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang tangguh? Saudara-saudaraku, yang pertama, milikilah tujuan hidup yang sama. Milikilah tujuan hidup yang sama. Tujuan hidup Abraham dan Sarah adalah menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Mereka punya tujuan hidup supaya mereka menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau menjadi berkat supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian 12 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya, saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini Sarah sebenarnya harusnya bergumul sebagai seorang istri. Bayangkan dia itu diajak pergi ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Tapi hebatnya Sarah ini nurut loh. Suami dan istri itu harus punya tujuan yang sama. Abraham dan Sarah punya tujuan yang sama, yaitu pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun mereka tidak tahu tujuannya kemana. Kadangkala saudara-saudaraku ya, masalah itu seringkali terjadi karena banyak perbedaan-perbedaan di dalam keluarga. Ya begitulah. Karena itu saudara-saudaraku 2 Korintus 6 ayat 4 berkata demikian. 2 Korintus 4 ayat 6. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Hidup suami istri itu harus satu tujuan. Jangan sampai kita itu berbeda saudara-saudara. Laki-laki yang belum menikah ya. Mohon maaf saudara-saudaraku. Jangan jadi sok pahlawan. Cari pasangan yang berbeda keyakinan dengan alasan entar aku menangin. Yang ada malah kita dimenangin saudara-saudara. Jangan sok jadi pahlawan. Carilah pasangan yang seiman, yang sepadan denganmu. Supaya kau bisa berjalan bersama-sama mencari Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan keluargamu, bertemu dengan Tuhan. Janganlah kita merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang itu apa sih? Seimbang itu sebenarnya seiman. Kalau kita seiman dengan pasangan, kita akan enak menjalani rumah tangga. Tapi kalau berbeda keyakinan ini repot saudara-saudara. Berbeda gereja aja repot, apalagi berbeda keyakinan. Istrinya gereja A, suaminya gereja B. Istrinya menekankan kita bisa perpuluhan. Yang sana bilang enggak, ribut apa jadinya keluarga seperti ini. Makanya Bapak Ibu kalau ke gereja jangan sendiri-sendiri. Ajak istrimu, ajak suamimu. Sama-sama bersama keluargaku melayani Tuhan. Jangan berbeda-beda saudara-saudaraku. Hidup di dalam kekristenan itu harus memiliki tujuan hidup yang sama. Demikian juga keluarga kita. Suami dan istri harus memiliki tujuan hidup yang sama saudara-saudaraku. Sama berarti saudaraku seiman. Seimbang juga berarti satu tujuan. Jangan sampai kita ini berbeda tujuan kita. Istri doa dan puasa, berdoa supaya Tuhan berkati. Istrinya punya keinginan supaya dapat rumah. Sementara suaminya pengen mobil dulu. Ini kan beda. Kenapa nggak dibicarakan dengan baik-baik? Nih ya, kita harus sepakat saudara-saudaraku. Kita harus punya tujuan yang sama. Jangan sampai kita ini memiliki tujuan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, kalau ada ketidakseimbangan di dalam tujuan, di dalam rumah tangga kita, mesti dibicarakan baik-baik nih, supaya kembali lagi seimbang. Jangan dibiarkan begitu. Kalau ada mulai tidak seimbang, harus diomongin lagi. Supaya apa? Supaya seimbang. Nah, bagaimana saudara-saudaraku kita ini caranya untuk menyeimbangkan tujuan di dalam rumah tangga kita? Supaya terjadi keseimbangan. Yang pertama, komunikasikanlah dan kompromikanlah dengan baik. Kadangkala ya masalah di dalam keluarga itu karena kita ini kurang komunikasi. Betul atau betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita diam-diam kita rasa ini sudah selesai masalah. Enggak loh. Kita harus belajar mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Itulah artinya pasangan hidup. Itulah artinya kita bersama-sama menjalani rumah tangga. Saya juga beberapa kali melakukan kesalahan. Kadang-kadang saya mengambil keputusan tanpa berkomunikasi. Akhirnya istri saya tegur saya, saudara-saudara.
Suami dan istri, walaupun kita ini menjadi kepala, imam di tengah-tengah keluarga, bukan berarti kita ini kaum yang superior, suka-suka, tidak boleh. Segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Mau beli apa juga harus ngomong. Ya apalagi nominalnya besar, kita harus ngomong, mengkomunikasikan. Kadang-kadang saudara-saudaraku, istri kita ini enggak ngeh sama kita. Kadang-kadang kita ini komunikasinya salah, saudara-saudara. Kadang kita berpikir ya, kenapa ya saya kalau ngomong begini sama istri saya nggak nangkep. Kadang-kadang istri saya kesel. Kita mesti evaluasi diri kita. Jangan-jangan nih ya, komunikasi kita itu buruk kepada pasangan kita. Akhirnya dia udah underestimate kepada kita. Langsung membentengi dirinya terhadap apa yang kita sampaikan kepada dia. Komunikasi itu penting. Komunikasi kepada pasangan, komunikasi kepada anak-anak. Kadang-kadang ya, komunikasi kita itu jadi berjarak karena media sosial. Kita sibuk dengan chat kita masing-masing. Kita sibuk dengan TikTok kita masing-masing. Kita sibuk dengan IG kita masing-masing. Padahal ada keluarga dekat yang perlu kita ajak berbicara. Yang perlu kita ajak untuk cerita dan lain sebagainya. Tapi media sosial ini membuat kita akhirnya berjarak. Karena itu, mari kembali. Kalau ada di antara keluarga kita yang mulai kehilangan komunikasi, kita mesti perbaiki komunikasi kita. Demikian juga kepada anak-anak. Tadi saya bicara dengan Pak Erwin. Kadang-kadang kita mesti belajar cara mendidik anak dengan baik, saudara-saudara. Tidak ada kata bosan untuk belajar. Kadang-kadang anak ini dalam usia tertentu, seolah-olah dia menjadi anak yang nakal, anak yang memberontak. Bukan. Memang itu fase yang harus dialami. Kitalah sebagai orang tua yang harus bijak, mengkompromikan. Karena apa? Anak-anak sekarang kalau ditanya, kadang-kadang dia langsung ngekick ulang saudara-saudaraku. Karena apa? Di sekolah itu kadang-kadang diajarkan untuk mereka beradu argumentasi. Jadi kalau itu dilakukan di tengah-tengah keluarga, kita sebagai orang tua mesti pintar nih mengkomunikasikan dengan baik. Jangan langsung menghakimi mereka. Kamu tidak tahu diri ya, kamu itu anak, kamu begini dan sebagainya. Tidak boleh demikian, kita harus belajar. Mengevaluasi semua tindakan kita khususnya dalam hal komunikasi. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu akan membuat kita semakin dekat. Komunikasi itu akan membuat kita saling kenal satu dengan yang lain. Alangkah cilakanya kalau kita tinggal bersama tapi kita kurang berkomunikasi dengan pasangan kita. Nah, saudaraku, 9 tambah 2 pasti jawabannya 11. Tapi 7 tambah 4 pun 11 juga. Mana yang betul itu? 7 tambah 4 11, 9 tambah 2 11. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Kadang-kadang di dalam rumah tangga mungkin caranya berbeda. Tapi kalau tujuannya sama mesti dikompromikan dengan baik. Gak apa-apa, masing-masing orang punya cara untuk menyelesaikan apa yang dibebankan kepada dia. Tetapi selama itu tujuannya sama, gak apa-apa. Kita harus dukung satu dengan yang lain. Nah yang kedua saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memiliki tujuan hidup yang sama? Kita harus merencanakan dengan baik. Apapun yang ada di dalam keluarga kita, kita harus rencanakan dengan baik. Ke depan bagaimana, mesti dibicarakan dengan baik. Jangan punya prinsip mengalir aja, jangan saudara-saudara. Kita harus rencanakan dengan baik. Semua harus direncanakan dan dibicarakan, dikomunikasikan dengan pasangan kita. Supaya semua teratur. Nah untuk juga memiliki tujuan yang sama, kita harus berjuang bersama dalam kesepakatan. Menikah suami dan istri ada kesepakatan. Kalau punya anak kamu di rumah gak usah kerja lagi. Tapi bagi kita sebagai seorang suami yang bekerja dengan pendapatan yang mungkin cukup lumayan tinggi. Tidak boleh serta-merta menghakimi istri. Kamu di rumah aja gak becus. Di rumah itu susah loh Bapak Ibu. Ngurus anak itu waduh sulitnya minta ampun. Ibu-ibu di sini yang kerja di rumah. Kayaknya pekerjaan gak pernah kelar-kelar. Nyapu rumah itu gak cukup 2 kali. Bisa 3 kali, 4 kali. Baru dipel. Anak-anak itu berantakin lagi rumah, itu enggak mudah loh. Makanya kita kalau kita kerja, jangan sepelekan istri kita yang enggak kerja. Kalaupun misalkan kerja sama-sama, itu harus disepakati. Kalau istrinya lebih tinggi gajinya, enggak boleh juga serta-merta menganggap suaminya itu rendah. Kan suami saya, kan pendapatan saya yang lebih banyak, kamu sekian. Enggak boleh dilecehkan suami yang demikian. Tahu enggak Bapak Ibu, suami-suami yang dapat pelecehan daripada istrinya karena masalah beda pendapatan, bisa loh pelarian. Suaminya ini. Kalau main kelereng masih mending ya pelariannya. Tapi kalau dia main perempuan habis sudah. Kalau udah berselingkuh habis. Selingkuh itu yang diikat roh, yang diikat jiwa, yang diikat dagingnya. Iblis akan mengikat roh seseorang yang selingkuh. Dan ini solusinya hanya bisa dilepaskan dan didampingi. Sementara kalau kedagingan ini saudara-saudaraku, ini kan biasanya terjadi perselingkuhan karena hubungannya kita tinggalnya berjarak.
Suaminya tinggal di mana, istrinya tinggal di mana. Karena pekerjaan memang. Ini juga bisa memunculkan celah. Sehingga ada potensi untuk yang namanya berselingkuh. Hati-hati loh. Hati-hati. Karena itu saudara-saudaraku kita harus sepakat. Kalau dia siapa yang di rumah, siapa yang kerja. Harus sepakat nih. Siapa pendapatannya lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Tetap harus sepakat. Tidak boleh melecehkan. Tidak boleh menganggap tidak benar. Tidak boleh lagi menganggap tidak penting. Enggak boleh demikian. Harus sepakat saudara-saudara. Supaya kita punya tujuan yang sama. Yang kedua. Bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang tangguh? Yang kedua, kita harus belajar saling support dan saling pengertian. Kita harus belajar saling support dan saling pengertian. Jangan menuntut kenapa kamu tidak mengerti saya. Nah, ini kan banyak terjadi dalam rumah tangga. Kamu harusnya ngerti saya dong. Kamu harusnya ngerti saya dong. Nggak boleh kita demikian. Harus kita ubah pertanyaannya. Tuhan, bagaimana cara aku bisa mengerti dia? Mesti dirubah sekarang. Jangan pengen dipahami dan dimengerti. Tapi belajarlah kita untuk memahami dan mengerti keluarga kita, pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan egois saudara-saudara, pengennya dimengerti. Jangan, kita harus belajar juga mengerti pasangan kita. Jangan menuntut saudara-saudaraku, tetapi berupayalah untuk bertindak saudara-saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Dan kalian juga suami-suami hendaklah hidup dengan penuh pengertian. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Terhadap istrimu dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Tapi juga ini berlaku buat suami. Suami itu harus pengertian kepada istrinya. Istrinya pun harus sama. Pengertian juga lah sama suamimu. Suami udah pulang capek-capek, masa kan dia lagi yang harus kerja di rumah, ya kan? Ngertilah, istri yang udah capek seharian, masa lagi dia yang harus membereskan segalanya? Ngertilah Pak, Bu. Enak loh berkeluarga kalau kita sama-sama mengerti, ya. Suaminya itu ngeliat istrinya kecapean, udah lama kamu tidur aja, biar saya yang kerja. Waduh, suami yang begini, waduh sebenarnya jarang ditemui, kecuali ada di eklesia ini. Istrinya pasti senang loh saudara-saudara ya. Iya dong, senang sekali. Kita pun sama saudaraku, udahlah saling mengerti. Istri kita capek ngurusin anak seharian. Kita pulang kerja langsung main handphone sepanjang waktu. Ini kan gak bener. Yuklah tanggalkan keinginan-keinginan kita itu, hobi kita itu. Bantu-bantu di dapur masak, ya kan. Apa yang bisa kita lakukan, istri saya ada di sini. Coba tanyakan istri saya, bener loh. Saya ngomong begini karena saya praktekkan saudara. Kita belajarlah mengerti. Memahami, semua orang capek kok. Kita kan kerja, semua orang capek. Tapi kita tidak boleh egois. Enak keluarga kalau ada saling pengertian, ya kan? Saling mensupport satu dengan yang lain. Istrinya disupport, oh istri semakin berbunga-bunga ya kan? Suaminya disupport semakin pintar cari uang. Kan ini yang kita harapkan saudara-saudara ya. Mesti begitu, nggak boleh egois. Mesti disupport itu pasangan kita. Nggak boleh ya kalau nggak disupport. Nah masing-masing kita itu harus mengerti saudara-saudaraku. Bahwa masing-masing pasangan itu punya keunikan tersendiri. Cara kita untuk mensupport dan mengerti, pahamilah yang pertama. Bahwa masing-masing pasangan itu punya keunikan masing-masing. Coba dibantu slide ya. Keunikan masing-masing. Istri kita itu punya keunikan. Inilah seni di dalam pernikahan, menyatukan perbedaan. Istri kita pendiam atau introvert, kita pengen ngajak, susahnya minta ampun, ngajak ngobrol makhluk satu ini kan begitu kan. Kadang-kadang juga suami begitu, ngoceh melulu, bosan dengerinnya ya kan. Tapi inilah keunikan di dalam rumah tangga, biasa itu. Kalau nggak mau menghadapi seperti ini, jangan menikah. Kan begitu solusinya kan. Gak apa-apa. Belajarlah memahami keunikan dia. Pak pokoknya dia lucu Pak. Ya bagus dia lucu supaya menghibur engkau. Pak pokoknya dia bengis. Belajarlah supaya engkau tetap berpegang kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Belajar sabar. Saya rasa tidak ada sesuatu yang kebetulan ketika Tuhan mengutus pasangan kepada kita. Ada maksud dan rencananya yang mulia. Belajarlah pahami keunikan masing-masing. Kita juga punya anak unik, gak apa-apa. Jangan dipaksakan kehendak kita kepada anak-anak, gak boleh. Biarkan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah yang selanjutnya saudara-saudaraku, apakah yang perlu kita lakukan untuk kita bisa membangun yang namanya pengertian dan saling mendukung. Next slide. Bangunlah kepercayaan. Di dalam keluarga itu kepercayaan penting. Kepercayaan itu mahal harganya saudara-saudaraku. Tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya kita ini harus bisa dipercaya. Saya kalau pergi ke gereja malam-malam, pernah istri saya bilang, aku gak tahu ngapain di gereja.
Itu sebenarnya memukul hati saya loh. Aduh, kok ngomongnya begini ya. Tapi harus saya tunjukkan bahwa saya ke gereja, saya melayani. Jangan sampai kita bilang, Pak, Ma saya pergi dulu ya ke teman-teman. Tapi teman yang lain gitu loh. Tahu maksud saya ya? Jadi dia punya tujuan yang lain. Gak boleh gitu loh. Harus bisa dipercaya. Istri ketika diserahkan oleh suaminya uang, harus bisa dipercaya. Dia bisa mengalokasikan uangnya dengan baik. Supaya ketika uang yang diperoleh oleh suami saudara, bisa lagi dikasih kepada saudara. Tapi kalau gak bisa dipercaya, dia akan menahan itu. Kita mesti bisa dipercaya saudara-saudara. Enak loh kalau bisa dipercaya, apalagi dipercaya oleh Tuhan. Waduh, luar biasa enaknya saudaraku. Yang ketiga, kita harus teguh terhadap komitmen. Kita harus komitmen. Kalau ribut boleh, gak apa-apa. Berbeda pendapat di tengah-tengah keluarga boleh. Tapi jangan memunculkan kata cerai. Jangan. Dibuang kata-kata itu. Nggak boleh. Kita boleh ribut, kita boleh berbeda pendapat. Boleh ada masalah, nggak apa-apa. Kadang-kala masalah itu mendewasakan kita, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai ada kata yang keluar dari mulut kita. Cerai. Jangan saudara-saudara. Ditolak dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, nah yang selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana cara kita untuk membangun yang namanya keluarga yang tangguh. Yang ketiga, kita itu harus hidup rukun. Hidup kita harus rukun. Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga dikatakan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, hidup kita harus rukun. Suami dan istri itu harus rukun. Jangan ribut melulu. Ini saya mau kasih tahu ya. Kalau keluarga kita ribut aja, berkat itu susah loh. Kita kayaknya buat usaha kayaknya gagal melulu ya. Ada apa ini? Mesti kita nyanyi harusnya ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Mesti introspeksi diri saudara-saudara. Suami istri kalau ribut melulu percayalah. Berkat itu kayaknya jauh. Makanya kita ini mesti baik-baikan. Kemarin kita di sini ada peneguhan pernikahan. Usianya sekitar 72 atau 74. Waktu penyematan cincin, tahu nggak suaminya bilang apa saudara-saudara? Mami, kita baik-baik ya Mami. Ngomongnya begitu saudara-saudara. Udah 74 loh, bayangkan. Betapa enaknya dengerin kata-kata seperti itu. Harus rukun suami dan istri. Jangan kayak Tom and Jerry kejar-kejaran terus, ribut terus. Semua ribut, capek ngurusin yang namanya demikian. Jangan. Next slide, apa yang Tuhan katakan perihal tentang hidup rukun? Kita baca ayatnya ini dan ini adalah ayat yang terakhir saudara-saudara. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Istri-istri harus tunduk kepada suamimu. Istri-istri yang setuju katakan amin. Wah, 1-2 orang yang ngomong berat ngomongnya ini. Istri-istri yang mau tunduk kepada suaminya katakan amin. Dicubit sama suaminya kalau nggak ngomong amin, awas. Tunduk kepada suami itu memang nggak mudah saudara-saudara. Apalagi kita lihat suami kita nggak layak ini dihormati. Nggak ada alasan untuk berkata demikian. Tetap kita harus lakukan firman. Tunduklah kepada suami. Lakukanlah firman Tuhan itu. Pasti saudara diberkati Tuhan. Keluargamu pasti tangguh. Yang ada malah istri itu suka ngelawan. Capek nggak Pak Heri kalau istri kita berontak terus sama kita? Capek loh Pak Bu. Kita kalau nggak dihormati di rumah. Buat apapun kita males. Nggak ada spiritnya loh. Bapak-bapak setuju nggak? Kayaknya bawaannya lesu. Kayaknya nggak enak gitu loh. Coba deh suami-suami yang hadir sini. Kalau engkau tidak dihormati istrimu di rumah. Istrimu nanduk terus, ngelawan terus. Kita ini kayaknya kayak manusia malang begitu loh. Saya mendorong loh saudara-saudara. Mari yuk, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Supaya enak kita menjalani rumah tangga. Dan jangan lupa, kita harus melakukan itu. Jangan nanti suami-suami yang hadir sini, Pak terus ngomong dong Pak, terus Pak, istri saya ini Pak bener-bener Pak, mesti dia omongin Pak. Kalau saya ngomong dia mau ngedengar, tapi kalau pendeta dia mau Pak, terus Pak. Cukup saudara-saudara, kau harus berlama-lama diomongin begitu. Apa pesan firman Tuhan kepada suami-suami? Dikatakan demikian, hai suami kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kita harus sayang sama istri kita. Kita harus mengasihi istri kita seperti kita mengasihi Tuhan loh. Amin bapak-bapak.
Amin lah. Mungkin ketika kita bertemu dengan pasangan kita, bodinya belum seperti itu. Tapi ketika kita sudah menikah dengan dia, bodinya gak seperti yang kita harapkan. Tapi kita tetap lope-lope sama dia. Kita tetap sayang sama dia. Kita harus tetap sayang dan mengasihi dia. Bapak-bapak katakan amin. Apapun itu, tetap kita mengasihi yang namanya istri kita. Dan jangan lupa, pesan saya kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu atau hormatilah orang tuamu. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang hari ini juga masih memiliki orang tua. Saya mau bilang begini, dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Harus hormat sama orang tua. Harus uhau sama mereka. Pasti kita diberkati rumah tangga kita. Kadang-kadang kita ini sudah tidak peduli dengan orang tua. Mentang-mentang dia sudah berumur. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dia sudah mulai bau. Inilah realita. Kita pun sama kok nanti ke depan. Dia jalannya juga udah susah, batuk-batuk. Ini mulai gak dihargai. Kita itu pergi ke salah satu panti. Kita temukan orang tua yang di sana. Mereka bilang, Pak saya ini dibuang sama anak saya. Betapa menyayat hati kata-kata mereka itu loh. Saudara-saudara yang masih punya orang tua, hargai mereka. Hargai mereka. Setua apapun mereka, serentak apapun mereka, sebau apapun mereka. Jangan berkata, mulai orang tua gak berguna nih. Kualat loh kita. Mesti kita perhatikan mereka. Satu kali pendeta Morgan Bu Gembala, dia bawa mertuanya. Mertuanya itu saudaraku tidak bisa melihat. Mertuanya tidak bisa melihat. Dan mengalami sakit penyakit. Dia harus bawa dari Palu, harus ke Jakarta. Dia dari Papua, dari Sentani, harus dia ke Palu, dia bawa lagi ke sini. 2 orang. Mertuanya mengalami masalah di mata. Satu lagi mertuanya yang laki-laki juga jalannya kurang bagus, pincang. Saya bilang luar biasa ya hambanya bisa membawa mertua demikian. Yang saya tahu ketika saya mengurusin orang tua atau mertua saya, itu blessing Pak dari Tuhan. Saudara-saudara, perkataan itu sangat memberkati saya sekali. Walaupun saya tahu ayatnya di mana, tapi itu menguatkan saya. Bagi saudara-saudara, suami kasihilah istrimu. Istri, tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, hormati orang tuamu. 3 hal ini penting bagi kita. Supaya keluarga kita tangguh, saudara-saudaraku. Yang pertama, milikilah tujuan hidup yang sama, suami dan istri. Yang kedua, belajarlah untuk saling menghormati. Atau saling mensupport dan saling mengerti satu dengan yang lain. 3, belajarlah hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian saudara-saudaraku, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai aman pun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri ya Tuhan, bukan berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara-saudara. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, sekalipun pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Banyak konflik dan pengkhianatan terjadi. Tetapi perceraian bukanlah solusi. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Mungkin ada di antara saudara yang berkata, bagaimana dengan kami yang sudah pernah bercerai? Bagaimana dengan kami yang sudah menikah kembali dengan orang lain? Saudaraku, kalau kita pernah gagal, oke, tidak masalah. Kalau saudara pernah gagal, tidak masalah. Kalau saudara pernah memiliki keluarga yang broken home, tidak masalah. Tetapi yang perlu diingat, kita harus bertobat. Jangan pernah selesaikan dosa dengan dosa. Yang penting sekarang harus bertobat. Teruslah bangun keluargamu agar menjadi keluarga yang tangguh di hadapan Tuhan. Ingat, ada 3 hal yang penting supaya kita memiliki keluarga yang tangguh. Milikilah tujuan hidup yang sama bersama dengan pasangan. Belajarlah untuk saling mensupport dan saling mengerti satu dengan yang lain. Tetaplah hidup rukun bersama, maka berkat Tuhan akan tersedia bagi saudara-saudara. Hari ini jikalau engkau datang dengan kepahitan, jikalau engkau datang dengan kesulitan karena masalah yang terjadi di dalam keluarga, engkau mungkin sebagai seorang suami tidak dianggap oleh istrimu. Mungkin engkau juga seorang istri, engkau diperlakukan semena-mena oleh suamimu. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan kau. Minta kepada Tuhan, pulihkan keluargaku. Ya Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang peduli terhadap keluarga. Karena itu saudaraku, mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Rapnya sama-sama. Aku akan tetap berdiri ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu sama-sama dengan iman kita katakan, Tuhan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang sudah disampaikan boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami rindu Tuhan, supaya kami memiliki keluarga yang tangguh di hadapan Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih Pastor Mora yang sudah sharing tentang ketangguhan dalam keluarga. Luar biasa, saya juga diberkati. Biar kiranya kita doakan terus ya, keluarga Pastor Mora dipelihara, dilindungi, dan boleh menjadi kesaksian buat keluarga-keluarga yang lain. Ada sukacita Bapak Ibu dalam kondisi libur ya, nah kita masih tetap hadir. Kini tiba saatnya bagi kita untuk membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kita mau berdoa bersama ya Bapak Ibu. Segala puji syukur Bapa atas kebaikan-Mu. Kalau kami boleh berada di tempat ini dan sebentar kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Bapa, Kau berkati umat-Mu yang mengembalikan persembahan persepuluhan yang adalah milik-Mu. Biar kiranya Kau genapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12. Engkau buka tingkap langit, curahkan berkat, dan hardik belalang pelahap dari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan-persembahan lainnya. Biar kiranya Bapa, persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan apa yang kami tabur pada hari ini boleh kami tuai nanti dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu.
Ibadah KPE telah dilaksanakan kembali pada hari Selasa 18 Maret yang lalu. Kami berharap para pria dapat bergabung bersama dalam komunitas pria Eklesia. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Masih tentang perjalanan ke Sumatera Utara, pada hari Sabtu 8 Maret, tim kembali melayani di beberapa sekolah di daerah Siborong-Borong. Tim pertama melayani di SMA Negeri 1 Siborong-Borong dengan jumlah siswa 1.200 orang yang dilayani oleh Evangelis Yunili dan Evangelis Paulus Leonardo. Tim kedua melayani di SMA Negeri 2 Siborong-Borong dengan jumlah siswa 1.200 orang yang dilayani oleh Evangelis Riastini. Selanjutnya, tim berangkat ke Pulau Samosir dengan menggunakan jalur darat dan singgah di tempat wisata Sibea-Bea, lokasi patung Tuhan Yesus tertinggi di Asia. Tiba di Samosir, tim pun kembali melayani KKR anak dan KKR umum di Gereja GPDI Baitani Pangururan. Hari Minggu tanggal 9 Maret, tim diberikan kepercayaan melayani di beberapa gereja yang ada di daerah Samosir. Mereka melayani di GBI Parsaoran, GBI Pintu Sona, GBI Pangururan, dan GPDI Baitani. Rangkaian penutup dari pelayanan misi di Sumatera Utara adalah undangan jamuan makan dari Ketua BPD Tapanuli Utara, Bapak Pendeta Nadeak, yang menjamu di rumah beliau. Terima kasih kami dari Ketua BPD Tapanuli Raya, saya sendiri sebagai Ketua Pendeta Maniar Marianus Nadeak bersama dengan Ibu. Berterima kasih kepada tim PME yang telah datang dari Jakarta, melayani di Tapanuli Raya khususnya, dan hari ini ada di Samosir. Kiranya kehadiran PME bukan ini awal dan akhir, tapi ini adalah awal untuk keselanjutnya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Shalom. Shalom. Mari dukung terus pelayanan misi Eklesia agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, ini tugas Tuhan, kita sudah mendengar firman yang luar biasa. Terima kasih hambanya, Pastor Mora yang sudah melayani hari ini. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di depan sehingga kami bisa mengetahui kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan kita ucapkan visi dan deklarasi keluarga Eklesia dengan suara yang keras dan mantap. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Deklarasi keluarga Eklesia. Saya percaya, 1.
keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2, keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3, keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Arahkan hatimu untuk terima berkat Allah. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah kata saudara. Tuhan memberkati keluargamu. Keluargamu menjadi keluarga berkemenangan. Tuhan memberkati mata pencarianmu. Engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan juga memberkati kesehatanmu. Diberikan tubuh yang sehat, umur yang panjang. Tuhan memberkati studi atau studi anak-anakmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat berlibur bagi Bapak Ibu yang mau berlibur. Titi DJ, hati-hati di jalan.